perencana dan pemikir ekonomi seluruh dunia melihat masalah yang dihadapi oleh dunia di abad ke-21 dan di saat-saat sekarang, justru saya harus akui juga saya sangat dibantu oleh pendahulu saya, oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu, pangan. Bagaimana caranya swasembada pangan? Kita harus semua apa saja pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 150 hari masa pemerintahannya sampai dengan hari ini. Terima kasih Mbak Valerina ya, dan semua rekan-rekan jurnalis senior yang saya hormati, Mas Vito, Mbak Uni, Pak Lalu, Pak Nana, ya, Pak Suta, ya, kemudian Mbak Retno. Ya. Terima kasih kedatangannya di sini, kehadiran, dan memang saya merasa perlu untuk saya berdialog langsung, ya, mengenai 150 hari ini. Sebentar lagi ini 100, kalau tidak salah sudah sampai 150 hari. Ya. 150 hari pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya boleh saya katakan ya, dengan apa adanya, bahwa saya mempunyai suatu katakanlah keberuntungan bahwa masa antara saya ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan presiden dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah, 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar, inti saya diskusi. Tentunya kita sudah punya program, kita punya strategi yang sudah kita umumkan, ya kan. Tapi kuncinya adalah bagaimana strategi yang kita sudah canangkan, yang sudah kita godok, bisa diimplementasi, bisa dieksekusi. Kan kuncinya itu. Gagasan yang terbaik, cita-cita yang terhebat, kuncinya adalah bagaimana eksekusi, bagaimana mewujudkan, bagaimana deliver. Karena itu 6 bulan itu saya manfaatkan. Bisa dikatakan saya waktu itu sudah nggak ada waktu istirahat juga. Memang tidak di cover oleh wartawan, media, tapi kita kerja terus. Sehingga, dan saya di sini saya harus akui juga, saya sangat dibantu oleh pendahulu saya, oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu. Beliau sangat membantu saya, sehingga sesudah saya dinyatakan presiden terpilih, bukan presiden yang belum dilantik, tapi sudah, saya diajak hampir semua pertemuan kabinet yang bukan bidang saya. Kan saya waktu itu Menteri Pertahanan, tapi saya sudah diikutkan masalah pertanian, masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi saya merasa saya benar-benar memiliki waktu persiapan yang cukup. Nah, waktu kita mulai, ya sudah, kita sudah mengerti apa yang harus dilaksanakan, execute. Jadi sebagaimana sudah diketahui dan sudah bertahun-tahun saya merasa bahwa pembangunan Indonesia, ya, pembangunan ekonomi Indonesia itu kuncinya adalah landasan yang paling kokoh, yaitu swasembada pangan dan swasembada energi dan swasembada air. Dan ternyata memang PBB, ya, United Nations dan hampir semua
perencana dan pemikir ekonomi seluruh dunia melihat masalah yang dihadapi oleh dunia di abad ke-21 dan di saat-saat sekarang justru adalah itu. Food, energy, water. Yang mereka sebut FAW, food, energy, water. Jadi saya berkeyakinan itu, dan disitulah tim saya mewujudkan. Berarti apa? Kita harus swasembada pangan. Bagaimana caranya swasembada pangan? Kita harus bikin efisien, semua ladang, semua kawasan sawah dan lahan-lahan pertanian yang ada, kita harus efisienkan, kita harus memudahkan para petani kita untuk berproduksi, kita harus membuat petani kita makmur, karena perkembangan 30-40 tahun menunjukkan bahwa anak-anak petani banyak yang tidak mau jadi petani lagi, meninggalkan desa-desa karena merasa bahwa kehidupan petani kita itu identik dengan susah, dengan miskin. Jadi saya memperhatikan itu puluhan tahun, sejak saya masih muda, mayor, bahkan saya sudah melihat masalah Indonesia adalah masalah, kuncinya adalah antara lain ya masalah pertanian. Dan saya belajar sejarah, semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Dari situlah saya sampailah begitu saya dilantik, keyakinan-keyakinan saya itulah saya wujudkan. Ya, bagaimana pupuk sampai ke petani dengan tanpa terlalu banyak perizinan, terlalu banyak tanda tangan, dan jangan terlalu banyak middleman, broker, perantara. Ya. Bagaimana juga petani harga penerimaan dia, income dia, penghasilan dia bisa naik. Jadi ini fenomena puluhan tahun di semua negara agraris, sering petani itu korban daripada sistem yang tidak membela mereka. Jadi kalau panen kan produksi banyak, pengusaha itu mau beli dengan harga semurah-murahnya. Ini kan mematikan motivasi untuk produksi. Padahal petani itu adalah produsen pangan. Nah, inilah perjuangan kita lama. Nah, alhamdulillah saya jadi presiden, ya saya laksanakan keyakinan saya. Saya berterima kasih, saya punya tim di bidang pertanian yang cukup bagus ya. Menteri Pertaniannya, Wakil Menteri Pertaniannya, beberapa timnya itu. Jadi alhamdulillah, yang diperkirakan awal tahun 2025 ini krisis beras, ya. Alhamdulillah kita berhasil mengatasi. Dan yang harus kita perhatikan, tetangga-tetangga kita krisis beras, kesulitan beras. Itu satu. Jadi apa yang kita capai dalam 150 hari sebenarnya sangat banyak. Saya sendiri juga kaget, terus terang aja ya, dengan kecepatan, dengan hasil-hasil yang kita lakukan. Dan ini saya harus katakan ya, bahwa ini adalah hasil kerja keras tim saya, kabinet yang saya bentuk. Jadi saya merasa ada semangat dari menteri-menteri yang saya pilih, ada semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkarya, semangat untuk saling mengisi. Jadi saya merasakan itu, sehingga
banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama, bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur,